Ledakan besar terjadi di daerah pemukiman di jalur Gaza yang dikuasai Hamas, menewaskan lebih dari 20 orang. 16 warga Palestina terluka ketika pasukan Israel menembakkan peluru karet dan gas air mata untuk membubarkan protes di tepi barat yang diduduki. Menurut saksi mata, pengunjuk rasa Palestina menggunakan ketapel untuk melemparkan batu ke arah pasukan Israel selama protes terhadap permukiman Israel di desa Deir Jarir tepi barat, utara Ramallah. Jumat setidaknya 20 warga Palestina terluka akibat bentrokan tersebut. Pejabat Palestina mengatakan lebih dari 20 orang terluka akibat ledakan besar di pemukiman di jalur Gaza yang dikuasai Hamas. Ledakan juga mengakibatkan beberapa rumah rusak. Dilansir kantor berita AFP, Minggu, tanggal 24 Januari tahun 2021, sumber ledakan yang tidak disengaja itu rupanya adalah rumah salah satu anggota kelompok bersenjata Gaza. Sebuah ledakan terjadi di sebuah rumah di Beit Hanoun pagi ini, mengakibatkan sejumlah orang cedera, kata Kementerian Dalam Negeri Palestina, menambahkan bahwa penyelidikan telah dilakukan untuk mengetahui penyebab ledakan tersebut. Sumber medis mengatakan lebih dari 20 orang terluka, 2 diantaranya mengalami luka parah. Beberapa saksi mata mengatakan beberapa rumah rusak akibat ledakan di rumah seorang aktivis. Polisi telah menutup area tersebut. Belum ada penjelasan resmi tentang ledakan itu. Tetapi militer Israel mengatakan itu adalah hasil dari gerilyawan yang menyimpan senjata di rumah-rumah pemukiman. Rumah-rumah telah dirubah menjadi gudang senjata dan rudal untuk organisasi teroris. Dan mereka yang membayar harga pada akhirnya adalah warga sipil yang tidak bersalah, kata juru bicara militer berbahasa Arab. Kelompok Islam Hamas menguasai jalur Gaza dari saingannya Gerakan Palestina Fatah dalam Perang Saudara Dekat pada tahun 2007. Sejak saat itu, Hamas telah berperang dalam 3 perang yang menghancurkan dengan Israel, yang telah mempertahankan blokade yang melumpuhkan wilayah berpenduduk 2 juta jiwa itu. Berisi ulasan isu penting yang terjadi selama setahun belakangan, sekaligus mencoba memproyeksikan bagaimana persoalan serupa bisa diselesaikan pada tahun depan. Kita semua berharap Indonesia 2021 tentu berbeda dari situasi tahun sebelumnya. Harus bangkit dan lebih baik lagi. Isu persaingan antara Amerika Serikat dan China masih akan menjadi perhatian pada 2021. Dilantiknya Presiden AS terpilih Joe Biden pada tanggal 20 Januari Mei akan menentukan bagaimana posisi AS ke depan. Apakah akan tetap berada pada garis menghantam China lewat sejumlah kebijakan ekonomi ataupun sanksi-sanksi? Atau Paman Sam lebih melunak dengan mengajak berdialog China? Seperti kita ketahui, sejak Presiden Donald Trump memimpin, hubungan AS dan China memburuk. Perang tarif di antara kedua negara besar ini telah membuat kondisi ekonomi dunia dalam gonjang-ganjing. AS menjatuhkan sanksi, namun China melawan dengan sanksi-sanksi balasan. AS menutup konsulat China di Houston, Texas. China membalas dengan menutup konsulat Paman Sam di Chengdu. Begitulah terus-menerus hingga akhir masa jabatan Trump. Biden diyakini tetap akan proporsional dalam menerapkan langkah-langkahnya terhadap China. Mungkin tidak seperti Trump, namun juga tidak melunak begitu saja karena terkait dengan posisi politik, baik di dalam maupun luar negeri. AS akan tetap memainkan isu hak-hak asasi manusia seperti kasus di Xinjiang ataupun seruan agar Beijing menerapkan kembali demokrasi di Hong Kong. Sebaliknya, China akan tetap pada pernyataan yang meminta AS agar tak mencampuri urusan dalam negeri Beijing, dan menghargai hak kedaulatan China. Penanganan COVID-19 juga akan sangat menentukan siapa yang akan lebih unggul antara kedua negara itu. Semakin cepat mengatasi wabah, maka kian cepat juga pemulihan ekonomi. Di luar isu hubungan dengan China, AS diyakini juga akan tetap mencoba memainkan peran strategis di Timur Tengah. Amerika Serikat masih menyisakan pekerjaan rumah di Afghanistan. Upaya untuk memediasi antara pemerintah Afghanistan dan kelompok Taliban belum cukup berhasil. Serangan bom kerap terjadi di ibu kota Kabul. AS berlomba dengan waktu untuk segera menarik pasukannya dari negara tersebut mengingat biaya yang tak sedikit. Namun meninggalkan begitu saja Afghanistan, tanpa memastikan perlindungan bagi pemerintahan di Kabul juga tidak mungkin.